Oke, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Lina Bedu dari semester 3 program pendidikan musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry, yang dimana pengertian yang pertama itu tentang secara etimologi. Inquiry berasal dari kata inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Nah, di sini yang dimaksudkan yaitu di mana siswa diajak untuk terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Nah, bukan hanya sekedar dari pengajar saja, tetapi juga siswa ini juga ambil bagian. Yang kedua, model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang terfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, investigasi, dan pemecahan masalah melalui proses penemuan. Nah, di sini yang dimaksud adalah yang kita lihat sendiri sudah dituliskan bahwa lebih berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang dimana model pembelajaran ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita belajar untuk berpikir kritis dalam memecahkan sesuatu masalah melalui proses penemuan. Yang ketiga itu menurut Piaget Kuartono 1956, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak-anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melihat sesuatu, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Nah, yang di sini kita sudah lihat sendiri dari pengertiannya, itu ingin melihat sesuatu, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, dan membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Jadi di sini ini membandingkan penemuan kita dengan orang lain, terus menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain. Di sini juga bagaimana kita berpikir kritis, sehingga kita bisa memecahkan masalah yang ini dimaksudkan tadi, untuk membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang berikut ada landasan teori. Yang pertama itu teori konstruktivisme. Itu di sini dimana dituliskan bahwa teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa pengetahuan kita itu dibangun oleh kita sendiri melalui pengalaman kita sehari-hari dengan interaksi kita dengan lingkungan setiap hari. Nah, di sini ada konsep-konsep menurut para ahli ya. Yang pertama itu belajar sebagai proses aktif, itu menurut Piaget. Di sini, nah itu dimana ia menjelaskan bahwa teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu dengan lingkungan, dan dimana dengan melalui pengalaman kita sendiri sehari-hari. Yang kedua itu, konsep yang kedua yaitu scaffolding atau dukungan terarah, itu dari penemuan dari Vygotsky. Nah, di mana di sini dia menekankan pentingnya interaksi sosial dan bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman. Dalam pembelajaran inquiry, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan jawaban mereka sendiri. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah siswa bukan hanya mendengarkan apa yang
diajarkan oleh guru, tetapi di sini di mana mengajarkan untuk siswa cari tahu sendiri apa yang mereka pertanyakan dan bagaimana mereka untuk menemukan jawaban. Dan yang ketiga itu penemuan diri dari Jeremy Brunner, yang di sini bahwa yang menyarankan bahwa pembelajaran lebih efektif jika siswa dapat menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan investigasi yang merupakan inti dari pembelajaran inquiry. Nah, penemuan diri ini juga seperti yang saya jelaskan tadi tentang scaffolding atau dukungan terarah dari figuratif. Yang kedua itu teori pembelajaran sosial, itu penemuan dari Albert Bandura. Di sini yang dimana ia maksud itu teori pembelajaran sosial menekankan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa pembelajaran sosial itu tuh kita tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi, yang dimana kita lihat sendiri bahwa contohnya itu tuh seperti teman-teman atau kakak-kakak kita yang akan turun langsung ke lapangan seperti mengikuti KKN, yang dimana mereka itu sudah termasuk dalam teori pembelajaran sosial, yang dimana mereka tuh melakukan observasi dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga itu teori belajar aktif, itu dari David Holm, yang dimana ia mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui siklus pengalaman yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, refleksi atas pengalaman. Dan ketiga, konsepsi abstrak. Dan keempat, eksperimen aktif. Yang berikut teori belajar problem atau based learning atau biasa disingkat PBL. Di sini teori ini berfokus pada penggunaan masalah nyata atau kompleks sebagai titik awal pembelajaran. Pembelajaran inquiry memiliki kesamaan dengan PBL karena mengedepankan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan mencari solusi. Nah, di sini sudah kita lihat sendiri bahwa sudah dituliskan bahwa pembelajaran inquiry memiliki kesamaan dengan PBL karena mengedepankan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa itu diajak untuk mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data dan mencari solusi. Bukan hanya di sini, berarti bukan hanya dari guru saja atau pendidik saja yang memberikan materi dan menemukan jawaban, tetapi juga pelajar yang mengidentifikasi sendiri, mengumpulkan data dan mencari solusi untuk menemukan sebuah jawaban. Yang kelima itu teori pemrosesan informasi. Di sini teori ini melihat otak manusia sebagai pemroses data atau mirip dengan cara kerja komputer. Yang terakhir itu teori keterlibatan, yang di sini menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dalam tugas belajar yang relevan dan bermakna. Nah, di sini ini dimaksudkan adalah bagaimana kita aktif dalam pembelajaran yang relevan dan bermakna. Nah, di sini alasan saya memilih model pembelajaran inquiry didasarkan beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kebutuhan siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, dan berpikir kritis. Ada beberapa alasan mengapa model ini dalam konteks pendidikan, itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Model pembelajaran ini diterapkan karena model pembelajaran inquiry diterapkan dalam musik, karena dengan pendekatan inquiry siswa tidak hanya belajar musik sebagai subjek yang terpisah, tetapi juga menghubungkannya dengan kreativitas, kolaborasi, dan pengalaman langsung yang mendalam. Sekian presentasi dari saya tentang materi model pembelajaran inquiry. Sekian dan terima kasih.